Fikih hisab awal waktu sholat. Sholat menurut bahasa berasal dari kata sholla yusolli sholatan yang mempunyai arti doa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sholat mempunyai arti doa kepada Allah SWT. Menurut terminologi syara, sholat yaitu ucapan dan gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat sholat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sini Abi Khuraish menjelaskan, selama manusia punya rasa cemas dan harapan, maka dia membutuhkan sholat. Orang akan tetap sholat selama manusia masih memiliki rasa cemas dan harap. Dia butuh sholat supaya hilang kecemasannya atau terpenuhi harapannya. Paling tidak, kalaupun tidak terpenuhi, dia sudah hidup dalam harapan. Karena sholat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Alangkah tak berharganya makna sholat apabila tidak memberikan imbas untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan menjauhi kemungkaran. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perilaku keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam sholat, seorang hamba melepaskan diri dari semua kesibukan duniawi, berkonsentrasi sepenuhnya untuk bermunajat, memohon petunjuknya, serta mengharapkan pertolongan dan kekuatan darinya. Dalam Al-Quran disebutkan adanya perintah Allah untuk melaksanakan sholat bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sholat dalam Islam pun telah dilakukan sejak awal diutusnya Nabi Muhammad, dan baru diwajibkan sholat setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian. Sedangkan penentuan waktu sholat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam Sahihnya. Disebutkan bahwa perjalanan Rasulullah SAW menunggang burung. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan, diantaranya yaitu kewajiban sholat 5 waktu atas kaum muslim, di mana pada awalnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Pada pagi harinya, di malam Isra, Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan cara sholat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat di sore hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, begitulah sejarah awal diperintahkannya sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari sejarahnya diturunkannya perintah sholat 5 waktu mempunyai sejarah dan istilah masing-masing. Istilah zuhur karena sholat ini adalah sholat pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pintu Ka'bah, dan dilakukan ketika waktu zohirah atau dalam keadaan panas. Sedangkan banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat asar adalah sholat wusta, yaitu sholat yang dilakukan di tengah-tengah antara terbit fajar dan terbenamnya matahari. Akan tetapi para ulama juga berbeda pendapat tentang istilah ini. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa sholatul wusta adalah sholat asar dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 236. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian sholat maghrib, karena sholat ini dikerjakan pertama kali waktu terbenamnya matahari dan pertama dikerjakan oleh Nabi Isa. Sedangkan untuk sholat isya dengan kasrah huruf ain
yang berarti awalnya gelap, sehingga sholat ini adalah sholat yang dikerjakan ketika mulai gelap. Ulama fikih sepakat bahwa waktu sholat fardu itu telah ditentukan dengan jelas oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu sholat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan waktu sholat. Kemudian pelaksanaan waktu sholat merupakan suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menegakkan ibadah. Yakni hal tersebut terkait dengan batas waktu tertentu mengerjakan sholat, seperti halnya yang telah disepakati oleh para ulama fikih tentang awal waktu sholat atau mawaqit as-sholat yang ditafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan. Sesuai firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Dalam tafsir Al-Misbah, kata kitaban mawquta dalam surah An-Nisa ayat 103 diartikan sebagai sholat merupakan kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan dan tak pernah gugur oleh sebab apapun. Kemudian dijelaskan pula pada ayat lain, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Dan bertasbihlah dengan muji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Surah Toha ayat 130. Dalam tafsir Al-Misbah, bahwa kalimat wasabbih bihamdi rabbika diartikan sebagai perintah melaksanakan sholat, karena sholat mengandung tasbih, penyucian Allah dan pujiannya. Bila dipahami demikian, ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah. Firman-Nya, qabla tulu'i syamsi, mengisyaratkan sholat subuh, qabla ghurubi, dan sebelum terbenamnya adalah sholat asar. Firman-Nya, qabla lail, pada waktu-waktu malam menunjukkan sholat maghrib dan isya, sedangkan atrafan nahar, pada penghujung-hujung siang adalah sholat zuhur. Selain yang dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran tadi, penjelasan awal waktu sholat pun dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya, hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya sholat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu maghrib. Sholat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Adapun sebagai contoh permulaan waktu sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedangkan akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayang tiap-tiap benda sama dengan panjang benda tersebut. Dari beberapa tafsiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari ayat dan hadis tersebut adalah sholat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis.